wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, terlebih dahulu kita ulangi fawaid yang sudah kita ambil tadi malam. Apa faedah tadi malam, Ama Adi? Bersedekahlah sebelum ditolak. Abdurrahman, kenapa bisa ditolak? Man, dah sembagi. Kenapa bisa ditolak, Man? Hah? Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Ya, betul Abdurrahman. Aduh yang ngarang-ngarang udah berukah. Hah? No. Abdurrahman ngarang-ngarang menjawab. Karena orang semua sudah pada kaya katanya. Masya Allah. Iya. Karena apa? Harta yafid hatta yakthura fikumul mal fayafid. Harta itu akan melimpah ruah. Akan melimpah ruah sampai tidak ada yang menerima zakat saat itu. Jelas sudah pedal? Alhamdulillah. Baik. Malam ini akan kita ambil faedah berikutnya. Bab taqun nar walau bisyiqqi tamratin wal qalil minas sadaqah. Bab lindungi diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan sebiji kurma. Ya, meskipun hanya sedekah yang sedikit. Masya Allah. Meskipun hanya dengan sedekah yang sedikit. Haddatsana Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Harb. Qala haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Wasiti al-Basri. An Abi Ishaq, dari Abu Ishaq as-Sabi'i. Qala sami'tu Abdullah bin Ma'qil, aku telah mendengar Abdullah bin Ma'qil mengatakan, qala sami'tu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, aku mendengar Adi bin Hatim radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ittaqun nar, takutlah kalian akan api neraka. Lindungi diri kalian dari api neraka. Walau bisyiqqi tamratin, meskipun hanya dengan sebiji kurma. La ilaha illallah. Berarti sebiji kurma bisa menyelamatkan kita? Kenapa tidak? Karena Allah Azza wa Jalla punya janji. Apa janjinya Allah? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Azza wa Jalla hancurkan riba dan dikembangbiakkan sedekah. Yang sudah kita sebut, ketika seorang bersedekah min kasbin thayyibin, dari hasil yang halal, Allah Azza wa Jalla akan terima dia dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha, kemudian terus dikembang biakkan.
kama yurabbi ahadukum fuluwah, sebagaimana seorang mengembangbiakkan apanya? Untanya atau anak kambingnya. Hatta takun mithlal jabal, sampai akhirnya seperti apa? Seperti gunung. Sampai seperti gunung. Ini tapi syaratnya dari harta yang halal, diterima oleh Allah Azza wa Jalla dengan tangan kanannya, terus berkembang, terus berkembang, terus berkembang. Nah, maka di sini dikatakan, lindungi kalian dari api neraka meskipun apa? Dengan sebiji kurma. Apalagi satu dus kurma. Karena sebentar lagi nih musim kurma diperlukan. Apa? Ramadan. Jelas para hadirin? Baik, itu dia faedah yang pertama. Maksud apa faedah tadi malam dalam Asma'us Suwar, nama-nama surat Al-Quran? Ndui ku ingatna. Saifuddin Al-Zuhri, surat apa? Hah? Lolos. Mana Ri? Itu ke? Surat apa tadi malam Ri? Allahu Akbar. Surat Al-Mujammil. Al-Muzammil. Barakallahu. Kenapa dinamakan surat Al-Muzammil? Isra. Terus? Barakallahu fikum. Suratul Muzammil, kenapa dinamakan Suratul Muzammil? Ini ayat berbicara tentang awal permulaan turunnya wahyu. Nabi pulang dari gua Hira langsung berselimut, lalu disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdakwah. Baik, sekarang akan ambil Suratu Al-Muddathir. Surat apa? Al-Muddathir. Suratul Muddathir suratun Makkiyah. Dia merupakan surat Makkiyah. Wa adadu ayatiha, jumlah ayatnya sittun wa khamsun, 56 ayat. Ada berapa? 56 ayat. Apa sebab dinamakan dia surah Al-Muzammil, Al-Muddathir? Liftitahiha bihadzal wasf. Karena Allah Azza wa Jalla membukanya dengan sifat itu. Muddathir, Muzammil sama artinya wahai orang-orang yang berselimut. Jadi dinamakan surah Al-Muddathir karena Allah Azza wa Jalla membuka surat ini dengan kalimat muddathir, yang di dalamnya ada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berselimut. Itu dia asbabut tasmiyah, sebab kenapa dinamakan suratu Al-Muddathir. Barakallahu fikum. Baik. Terakhir tadi malam kita sudah mengambil adabus siyam, adab-adab siyam. Dan kaitannya semalam berkaitan dengan al-iftar, kemudian menjaga as-siwak, berbuka dan menjaga siwak. Pertanyaan, huruf dal,
Apa doanya setelah kita berbuka? Insya Allah. Tak cuang biuru. Ri, coba Ri. Apa kana? Zama'az zama'u. Barakallahu fikum. Luar biasa Ri. Dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Musirin ulangin. Papuyok. Abu. Apa? Ulangin. Wa batallatil. Masya Allah, barakallah. Chris. Harmain. Hai Allah. Nih badui cepak nih. Zahabadh dhama'u, enggak na taungku. Bahkan dia tahu nang ngono jana. Maksud alhamdulillah. Amahar. Mah. Menapal ngana bahaya ini. Ule. Teman tahu masih. Acit. Auru. Uruq. Alhamdulillah. Ada Abu Sahab sini, pesahab. Enggak ada? Ada Bohor. Aceh. Apa? Nenek sahaba. Za. Terus. Nenek wabatal. Wabetal. Allahu Akbar. Masya. Ajamdun. Udir. M Sadarudin. Alhamdulillah. Mami Haji Fahru. Gak habis yang bebadang be.
Amin. Doa berbuka. Baru Sli. Ya, Abu Pang. Alhamdulillah, sangke. Baik, hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, akan kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia ini sadisan. Adab yang keberapa? Keenam. Al-ijtihadu fi fi'lil khairat. Bersungguh-sungguh untuk mengerjakan kebaikan. Ya, bersungguh-sungguh untuk mengerjakan apa? Kebaikan. Wa takthifil ibadat. Mengintensifkan ibadah. Rajin-rajin ibadah. Perbanyak ibadah. Ya. Diaktifkan ibadah itu. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu di dalam Ramadan memperbanyak yukthir min anwa'il ibadat, memperbanyak berbagai macam bentuk ibadah. Wa af'alil khair, dan memperbanyak af'alil khair, perbuatan-perbuatan baik. Wa adrubil birri wal ihsan, berbagai macam kebaikan dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemurah dalam berbuat kebaikan. Paling apa? Pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu aw ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam paling pemurah di bulan Ramadan. Paling apa? Pemurah di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika ditemui oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Yalqahu kulla lailatin fi Ramadan, ditemui oleh Jibril alaihi salatu wassalam setiap malam di bulan Ramadan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril setiap malam. Hatta yansalikha, sampai habis Ramadan itu. Kalau 30 malam berarti 30 kali Jibril datang. Ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Quran di hadapan Jibril. Nah, inilah dia namanya mudarasah. Mudarasah. Nabi baca, Jibril menyimak. Tapi enggak pakai speaker. Ya. Fa idza laqiyahu Jibrilu alaihi salatu wassalam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh Jibril alaihi salatu wassalam, kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Nabi itu lebih pemurah lagi, ya, lebih pemurah dari angin yang bertiup.
Maka ini anjuran untuk apa? Berderma, sedekah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berderma itu, bersedekah itu nggak pernah ngitung. Sampai orang-orang mengatakan, Inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqr. Sesungguhnya Muhammad itu, kata mereka, kalau memberi itu seperti orang yang tidak takut bangkrut, fakir, di bawahnya apa? Miskin. Dimanfaatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ramadan. Karena di saat orang lagi taat, disupport, dikasih banyak. Karena memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wala ya'kul ta'am illa taqi. Jangan makananmu dimakan nafi', ilmu yang bermanfaat. Dari angin yang bertiup. Yang ngomong angin lalu menuang datang para jamaah. Tidak ada yang tidak dimasuki, semua jadi dimasuki. Seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan lebih dari itu. Wa yajtahidu fil ashr al awakhir i'tikafan wa qiyaman wa qira'atan wa dzikra. Dan 10 malam terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh, segi i'tikaf, diam di masjid, segi salat malam, segi baca Quran, segi zikir, ma la yajtahidu fi ghairihi, tidak seperti di hari-hari lain dan malam-malam yang lain. Maka di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga di dalam sahihnya, dikatakan oleh para sahabat, idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 pertama, apabila masuk 10 terakhir Ramadan, syadda mi'zarahu, dikuatkan ikat pinggangnya. Sebagian para ulama mengatakan apa? Tidak lagi bergaul dengan istrinya. Sudah fokus apa? Ibadah. Wa ahya lailahu, malamnya dihidupkan. Tangi jamak ya kah? Untuk apa? Ibadah. Wa ayqadha ahlahu, keluarga-keluarganya dibangunin. Termasuk diantaranya yang dibangunkan Ali bin Abi Thalib. Sudah kita bahas ini. Tetapi Ali apa katanya? Dia enggak bangun. Waktu itu dia mengatakan, ya Rasulullah, anfasuna biyadillah, nyawa kita kan dipegang oleh Allah. Ya kalau Allah mau bangunkan dia, ya bangun dia katanya. Kalau Allah tidak mau bangunkan dia, ya dia tidak bangun katanya. Langsung apa Nabi sambil mukul pahanya, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, memang manusia ini suka berdebat katanya. Tejak salat macam karena dibangunkan, ayo bangun.
Baik. Wa minal ibadat, di antara ibadah yang dianjurkan nadaba ilaihan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-umrata fi Ramadan, umrah di bulan itu tidak mesti di 10 terakhir, yang penting di bulan Ramadan. Falaha thawabun 'azimun yusawi thawab hajjatin liqauli sallallahu alaihi wasallam, dia punya pahala yang besar kalau ibadah umrah di bulan Ramadan, pahalanya seperti pahala haji. La ilaha illallah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, fa idza jaa ramadhanu, wahai Aisyah, apabila tiba Ramadan, fa'tamiri, umrahlah engkau. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan, sebab berumrah di bulan Ramadan sama seperti berhaji. Hadis ini hadis yang muttafaqun alaih, bahkan bukan sekedar sama seperti berhaji ya pahalanya, tapi lebih dari itu, berhaji bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara fisik para jamaah nggak bisa orang haji bersama Rasul sekarang ini. Kenapa? Nabi sudah meninggal. Tapi inilah kehebatannya umrah di bulan Ramadan. Subhanallah. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla segera angkat penyakit ini para jamaah. Ya, kita bisa berangkat umrah, bisa berangkat di bulan Ramadan. Wa yudha'afu ajrus shalah fi masjidai Makkah wal Madinah. Di samping pahala seperti pahala haji bersama Rasul, kita akan salat di masjid yang Allah Azza wa Jalla lipat gandakan pahalanya. Maksud berapa pahalanya salat di Masjidil Haram? Apa? 100.000. Allahu Akbar. Guru Mahdan, Masjidil Nabawi 1.000. Anto, Masjid Aqsa berapa? Qais 10.000. Bapak di depan berapa? 100.000. Luar biasa. Hei Abu Sufyan, berapa pahalanya Masjid Aqsa? Apa? 1.000. Ama Adi 100. Ya 100. Mas D 2.000. Naik Kang Malik ini. Nah, Harmain 250.000. Allahu Akbar. 250.000. Ini ajen kaputan ini. Musatak sekat dong terima, nama ingat ya. Oh salah. 250, nggak ada ribunya. Baik, ada yang lain keutamaannya Mami Ajo? Ahsanta. Allah bersihkan dosanya bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar. Maka orang masuk sana itu perjuangan para jamaah. Ya, tiang ingat. Ya, kalau sudah masuk perbatasan deg-degan itu para jamaah. Kenapa? Yang kita temui ini Yahudi soalnya. Jadi semuanya lengkap, ada saja dibuat alasan para jamaah. Ya. Coba sampai apa? Ditahan gara-gara kita bawa siwak. Kita njuk sugi. Ditahan kita langsung disidik jari semua sugi terus lapuna siwak kita. Ya, kalau sudah lelas selamat. La ilaha illallah. Ya, kalau ditanya mau kemana? Mau ke Masjidil Aqsa. Oh, enggak dikasih masuk. Ustadz kita banyak.
Ya, dibuatkan alasan macam-macam. Pernah Ustaz Zainal Abidin dituduh apa? Dituduh bawa pistol, coba. Jadi selamat pertama belum tentu nanti datang berikutnya selamat masuk lagi. La ilaha illallah. Maka pantas disebutkan ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Saking susahnya orang ke Aqsa itu, sekiranya ada tali yang bisa dipegang ke sana, dia sanggup untuk memegang tali itu untuk bisa masuk ke Masjidil Aqsa itu para jemaah. Jadi kalau sudah bisa ke Masjidil Aqsa, baru lengkap rasanya Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Nah, kalau sudah di sana plong rasanya para jemaah. Susah orang masuk. Satu bis rombongan belum tentu selamat semuanya, meskipun punya visa loh. Kadang-kadang juga ada yang tidak dikasih. Ya, kadang-kadang enggak punya sampai di sana tolak. Dan hebatnya mereka kapan mengizinkan itu? Mengizinkan dan tidak itu ya waktu masuk perbatasan. Ya. Masuk perbatasan. Siapa pokoknya tergantung selera mereka para jemaah. Tergantung selera mereka. Mau dikasih masuk, mana dikasih, pulang. Nih nara ya hana pulang. Beda. Kalau di luar Islam jabah lolos wah. Ya, kalau dia Islam jabah macam udah. Ada ditahan 2 jam, 3 jam, 4 jam baru dikasih masuk. Pokoknya mele-mele di jamaah penjajah. Ya. Pasti lebih enak masuk ke negara-negara kafir yang lain. Lamun ini aja penjajah. Ya, luar biasa para jemaah. Pokoknya tegeh terliwat le. Ada namanya Jisr Malik Husain, ya, jembatan Raja Husain, ya. Dan hebatnya para jamaah ya, dia saja yang menguasai perbatasan ini, sehingga orang Palestina itu ya sudah terkungkung sudah. Ya, pokoknya tegeh sampai perbatasan ya mulai deg-degan itu. Selamat terpenting. Malahan nyelopan yang Malaysia. Ya. Ini masalahnya terang, tapi apa? Mau-maunya masuk atau tidak? La ilaha illallah. Nah, ini keutamaan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Apalagi kita bisa masuk yaitu di bulan Ramadan ini. Ya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidil hadza khairun min alfi salatin fi ma siwah illa al-masjidil haram. Salat di masjidku ini lebih baik dari 1000 salat, lebih baik dari 1000 salat. Jadi bukan sekedar 1000 di Madinah ini, pada lebih baik dari 1000 salat di masjid yang lain, illal masjidil haram, kecuali Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram sekali salat berapa? 100.000. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Fadlan an takfiril adz-dzunub was-sayyi'at. Ditambah lagi Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan bita'aqubil umarat, dengan kita mengiringi satu umrah ke umrah berikutnya. Ala ma thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah berikutnya penghapus dosa yang terjadi di antara dua umrah ini. Ya. Sekarang ada orang bisa berangkat umrah para jamaah, tapi dari sini di swab. Masuk di sana karantina dulu. Setelah karantina di swab. Makan dikirim ke kamar. Enggak boleh prasmanan. Ya. Kemudian masuk Masjidil Haram, ya, harus antri, harus ada apa kartunya. Punya jadwal. Nah, nanti pulang Indonesia lagi, karantina lagi 5 hari kalau nggak salah Jakarta. Setelah 5 hari, maka apa? Habis waktu kita karantina ketimbang waktu kita ibadah.
berat. Ya. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla segera angkat penyakit ini para jamaah, sehingga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita kembali untuk beribadah. Dan tentu para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, tanda-tanda akhir zaman itu terlalu banyak. Tanda akhir zaman itu terlalu banyak. Enggak ada doang, kerajinan menuntut ilmu ini, amalkan. Ya, bahas masalah akidah, masalah tauhid, masalah sunnah, masalah syirik, masalah bidah. Sebab apa? Dengan sebab ini, ya, Allah Azza wa Jalla akan angkat bencana itu. Dan dengan sebab ini dunia ini akan tetap stabil. Maka lihat pada zaman cuaca ini, coba lihat, tidak menentu sekarang. Kita lihat kalau tahun-tahun sebelumnya, masya Allah, tenang aja deh kita. Angin ini sebentar-bentar angin, sebentar-bentar hujan. Ya, ilmuwan sudah banyak menemukan sekarang. Ya, tanda-tanda akan terjadi iklim di dunia ini sudah dengan ilmu mereka temui. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan terus akan berakhir terus dunia ini sudah. Hanya ini bekal kita para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ya. Sabi'an, yang ketujuh, ijtinabu kulli ma la yuhaqqiqul ghayah minas siyam. Jauhilah seluruh perkara yang menghalangi kita untuk mencapai tujuan puasa. Jauhilah perkara-perkara yang menghalangi kita untuk mencapai tujuan puasa. Tujuan puasa la'allakum tattaqun. Maka hindari hal-hal yang merusak ketakwaan. Wa dzalika bi an yahtariza as-sha'im an kulli ma naha asy-syar'u anhu min sayyi'il aqwal. Yaitu hendaklah orang yang berpuasa menjauhkan diri dari segala yang dilarang oleh syariat berupa kata-kata yang buruk, wa qabihil af'al, perbuatan-perbuatan buruk yang haram maupun yang makruh, fi kulli waqtin, setiap saat, wabil akhassi fi syahri Ramadan, lebih spesial lagi di bulan Ramadan. Jadi bukan berarti bulan lain kita boleh berbohong, bulan lain berbohong tidak boleh, bulan Ramadan lebih tidak boleh. Di bulan lain tidak boleh kita berdosa, di bulan Ramadan lebih tidak boleh lagi berdosa. Allati ya'dhumu qubhuha fi haqqis shaim, yang semakin besar keburukannya, ya, bagi orang berpuasa. Lidzalik wajib alaihi an yakuffa lisanahu, oleh karena itu wajib bagi kita untuk menahan apa? Lisan. Karena ingat, kita ini berpuasa sebagaimana disebut oleh para ulama kita, ada 3 hal yang wajib berpuasa para jamaah. Pertama lisan, yang kedua perut, ya, yang ketiga adalah kemaluan. Baik, mana dia untuk menahan lisan kita, atau mana yang harus ditahan dalam lisan ini? Kal kadzib, dusta, semakin berat ketika Ramadan. Wal ghibah, ghibah semakin berat kalau Ramadan. Wan namimah, mengadu domba. Wasyatam, mencaci. Wal khisam, apa? Berkelahi. Wa tadhi waqtihi bi insyadil asy'ar, menghabiskan waktu untuk membacakan puisi, baca syair, atau kalau sekarang apa? Nasyid. Apalagi kalau menyanyi yang haram. Wa riwayatil asmar, meriwayatkan asmar, itu apa? Samar namanya orang Arab, terutama di saat apa? Di saat orang nikahan, rebana dan yang lainnya. Wal mudhikat, jauhi diri dari hal-hal yang mendatangkan tertawa. Wal madah wal dzam bighairi haq, mencela kelebihan tanpa hak, atau mencela tanpa hak, memuji kelebihan. Ini wajib kita jauhi, karena ini semuanya adalah perbuatan apa? Lisan semua. Dan ingat para hadirin, di dalam tubuh kita ini yang paling banyak bergerak setiap hari, setiap malam itu apa? Lisan. Kama yajibu alaihi an yakuffa sam'ahu anil isgha' ilaiha, demikian juga wajib telinga ini
tahan dari mendengar yang tadi itu, mendengar ghibah, mendengar namimah, mendengar celaan, mendengar cacian, wal istima' ila kulli qabihin wa madhmumin syar'a, dan mencela atau dan mendengar segala yang buruk dan tercela dalam syariat. Tahan telinga kita, sibukkan lisan kita dengan zikir. Maka lihat Abu Hurairah radhiyallahu an, kunna nasunu siyamana bil mukthi fil masajid. Dahulu kami kalau puasa itu untuk jaga puasa diam di masjid. Ngolo kami di masjid, carang kami layak. Bapak lagi nengka. La ilaha illallah. Jadi cara para salaf itu untuk menjaga puasa mereka dahulu dengan apa? Diam di dalam masjid. Wa ya'malu jahidan ala kaffi nafsihi wa badani an sa'ir syahawati wal muharramat. Kita berusaha jaga diri kita, badan kita dari segala nafsu syahwat dan yang haram. Kaghaddil basar, tahan pandangan kita untuk melihat yang haram. Ya, jangan mata ini terlalu liar. Wa irsalihi ila kulli ma yudham wa yukrah, melepas mata ini kepada semua apa yang dibenci dan dicela oleh agama. Wa tajnib baqiyati jawarihi, kemudian jauhkan seluruh anggota badan yang lain, minal wuqu'i fil atham, agar tidak jatuh dalam perbuatan dosa. Fala yamuddu yadahu ila batil, jangan tangan ini dibentangkan kepada kebatilan, memukul tanpa hak, memegang barang yang tidak boleh dipegang, menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh. Si masih girang berselaman di nama mano, yang masih juga suka jabat tangan laki perempuan dengan yang bukan mahram tentunya. Karena ingat, wal yadu tazni, tangan tu berzina, zinanya tangan menyentuh. Jadi kan anda tidak berzina, umanta berselaman ini. Mata berzina, lisan berzina, kaki berzina, tangan berzina. La ilaha illallah. Wala yamshi birijhi ila batil, kaki jangan dibawa kepada kebatilan, jangan berjalan kepada kebatilan. Wala ya'kul illa thayyibat, jangan makan kecuali yang baik, jangan suka makan tembakau acet. Jelas acet? Alhamdulillah. Ya. Kemudian itu makan yang tidak baik, makan yang baik saja, min ghairi israfin wala istikthar, jangan berlebih. Tadi pagi kita baca faidah Quran, apa dikatakan? Ajma'u ayah fit tib, ayat yang paling lengkap dalam masalah kesehatan dan kedokteran. Apa itu? Wa kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minum jangan berlebih. Itu sudah ilmu kedokteran, itu sudah tuh. Makan dan minum dan jangan berlebih-lebihan. Baik, karena kita niki para jamaah, kebiasaan kita kalau sudah enak bagaimana? Lamun wah kedong mai ngobe tadahna. Ditingkat di sendok doang kabeh. Kedong namai sudah mangan karena kabeh. Ya, 5 tetak 4 manuk ini. Bahkan apa? 1 ekor ayam. Ya, kemudian apa? Kambing. Ya. Akhirnya apa? Tiba-tiba stroke. No, katanya. Kambing yang disalahkan. Lo lihat lo Balai POM menyebutkan para jamaah, yang paling tinggi kolesterolnya nomor 1, bab 1, babi. Paling tinggi kolesterolnya itu. Baru masuk setelah itu apa? Daging sapi. Tinggi kolesterolnya daging sapi para jamaah. Coba itu lihat dia, kalau dia sudah dingin, lihat lemunya bagaimanakah, lemaknya. Ayam, kolesterol ayam.
Justru yang rendah kolesterolnya itu kambing. Tapi aneh nih, diterandingkan bembe ini katanya. Anak kesampi kan. La ilaha illallah. Akhirnya apa, makanan kesukaan Nabi saja yang salah ini. Masalahnya kenapa kita itu ya apa namanya orang bisa naik darah tinggi? Ya bukan karena kambingnya, tapi apa bumbu-bumbunya ini yang membuat dia naik. Ada sedikit udah daging apa kambing itu sifatnya panas, ditambah lagi merica, ya semakin panas. Ya, nah ditambah garam ke besalega besia no simile sawan malik kadang-kadang. Ini garam ini yang berbahaya, bukan daging kambingnya. Ya. Dan di samping itu apa? Karena dia enak bagai gaus. Nah, ini yang berbahaya ini. Berlebih-lebihan ini. Ya. Kemudian liyasrif nafsahu anil hawa. Jauhkan diri kita dari hawa nafsu. Wa yuqawwiha 'ala at-tahaffudhi minasyaitan wa awanih. Kuatkan diri kita untuk menjaga diri dari syaitan dan pembantunya syaitan. Wa ma'a dzalika kullihi yabqa qalbuhu ba'da al-iftar wa fi akhir kulli ibadah da'iran baina ar-raja' fi qabuli siyamihi liyakuna minal muqarrabin wa baina al-khawfi min raddihi 'alaihi fayakunu minal mamqutin. Semuanya itu setelah kita berbuka habis 30 hari, hendaklah hati kita ini tetap di antara dua hal. Berharap mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla terima apa puasa kita, salat kita, zakat kita, tilawatul Quran kita, sedekah kita, supaya kita termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Allah. Dan juga yang kedua, harus bergulir antara berharap dengan jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, yang akibatnya kalau tidak diterima fayakunu minal mamqutin, kita termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, setiap ibadah harus punya 3 rukun. 1 cinta, 2 berharap, 3 takut dan khawatir. Itulah dia ciri orang beriman di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan itulah dia orang yang bertauhid di dalam ibadah. Saya kira demikian pengajian kita pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Silakan azan. Maksun.
La ilaha illallah Allahumma salli wa sallim wa ba'athu maqaman. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Di sini ada pertanyaan, apakah benar dosa ghibah lebih besar dari dosa riba? Kita katakan iya. Arbar riba al-istitalatu fi irdi akhi. Riba yang paling riba adalah kita membicarakan kehormatan saudara kita. Ini riba paling riba. Wallahu taala ala wa alam. Apa benar ada puasa setahun sampai 11 tahun tergantung kemampuannya? Tidak ada itu. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana ciri orang yang pantas di belakang imam? Orang yang pantas di belakang imam itu pertama berilmu, punya hafalan Quran, kemudian sudah baligh. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya tadarusan di bulan Ramadan? Tadarusan pakai mic tidak boleh. Ya, kalau di dalam masjid dia belajar, ada guru, tidak ada masalah. Tapi kalau dia muter-muter, bacaannya tidak karuan, ini tidak ada yang seperti ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita akikah buat anak yang sudah berumur 15 tahun ke atas? Kita katakan boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan, ada pertanyaan? Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Mau tanya apa doa berbuka puasa nih Pak Ustaz? Baik. Jelas Pak Ustaz, saya mau catat nih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa doa setelah berbuka puasa? Maksud? Ulangin. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله والله تعالى أعلى وأعلم. Ya, halo. Halo. Ya. Halo Ustaz. Ya, halo, silakan pertanyaannya. Pertanyaan saya Ustaz, apakah boleh kita pergi sholat tarawih kalau banyak wanita di dalamnya yang wanginya itu luar biasa Ustaz? Baik. Bolehkah kita tarawih di masjid katanya, yang mana di sana banyak wanita katanya, wanginya luar biasa. Jangan-jangan masjidnya yang wangi. Ya, kalau terjadi seperti itu jangan. Ini apa? Fitnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ini yang saya tanyakan Ustaz, masalah sholat Isnu apa? Nisbus Ada yang Syaban. dinamakan Isnu Baik. Syaban. Terus yang satu lagi Ustaz, masalah berpuasa di bulan Sa'ban ini 3 hari berturut-turut. Saya Baik. pernah dengar tadi dibahas di sini di sholat Jumat. Baik. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Apa hukumnya memposting foto, maksudnya jualan online gamis, kita memposting foto yang di situ ada
manusianya. Baik. Maksudnya modelnya gitu. Baik, ditunggu jawabannya. Syukur. Pertama, bagaimana hukum puasa nisfu Sya'ban atau salat nisfu Sya'ban? Bid'ah. Yang mengatakan bid'ah ulama Syafi'iyah, Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', salatul raghaib, salatul alfiyah, hatani bid'atani munkaratan. Ini dua bid'ah munkarah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana puasa di bulan Sya'ban 3 hari berturut-turut? Kalau maksudnya ayyamul bid, tidak ada masalah, karena itu tetap setiap bulan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang ketiga, bagaimana memposting gamis yang ada gambar perempuannya? Enggak boleh. Ya, jangan ada gambar perempuannya, karena ini termasuk ya ibda'uz zinah, menampakkan perhiasan, apalagi menampakkan perempuan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan, ada pertanyaan. Ya, Mami. Bolehkah bersedekah kepada orang tidak sholat? Boleh, supaya mau sholat. Disuruh sholat, tapi kalau sekedar dikasih saja tanpa disuruh ibadah, tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, wala ya'kul ta'amaka illa taqi, jangan makananmu dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Haji Hamdun. Apa? Ulangin, belum kada. Baik. Ya, halo. Ya, halo. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Pertanyaannya gini Pak Ustaz, rekan saya itu mancing pakai alat kodok, itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Pakai apa? Kodok. Iya. Baik, ditunggu jawabannya. Haji Hamdun bertanya, kapan kita mandi Ramadan? Mandi apa? Apa? Allahu Akbar. Ya Hamdun, enggak ada mandi untuk memasuki bulan puasa. Ini mandi bid'ah. Ya, Allah ta'ala ala wa alam. Bolehkah mancing pakai kodok? Tidak boleh. Pakai belut, caranya lindung. Kalau kodok tidak boleh, karena Nabi SAW melarang untuk menjadikannya obat, apalagi untuk mancing. Allah ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Iya Ustaz, saya dulu pernah ketiduran pada waktu asar. Tapi dulu saya belum tahu hukumnya, tahu sekarang baru tahu Quran Sunnah. Bagaimana saya untuk mengerjakannya Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Ada lagi? Guru pedang. Orang yang mampu bersedekah tapi tidak mau menjalaninya. Nanti di akhir-akhir hayatnya sangat menyesal, 1000 menyesal. Apakah benar itu? Apa nu sih benar ini, jawab dulu. Baik. Tadi ada yang bertanya mengatakan bagaimana dulu pernah ketiduran sholat asar, tidak sholat dia. Sekarang tahu Quran itu sunnah, bagaimana? Afallahu amma salaf. Allah Azza wa Jalla maafkan yang sudah lalu, sudah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Guru pedal bertanya, ada orang waktu hidup tidak pernah sedekah, di akhir hayatnya dia menyesal, maka di akhir hayatnya itu dia sedekah. Jangan hanya menyesal, enggak ada gunanya menyesal tanpa ada perbaikan. Jelas guru? Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Baik, silakan, ada pertanyaan. Mama Adi. Baik. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya.
Mau nanya soal sholat witir ini, Ustaz. Itu dikerjakan 3 rakaat 2 salam apa 3 rakaat 1 salam? Baik, ya? ditunggu jawabannya. Ya. Amang Adi bertanya, katanya, bolehkah kita bertayamum bukan karena sakit tetapi karena ibuk? Nggak boleh. Orang bertayamum itu ada uzur. Satu, tidak ada air. Yang kedua, ada air tapi kalau pakai air celaka dia. Baru boleh tayam. Jelas sama Adi? Baik, pertanyaan dari penelpon tadi, witir mana yang bagus? Yang 3 rakaat 2 kali salam. 2 rakaat salam, kemudian tambah 1 supaya tidak sama dengan sholat maghrib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi Acit. Bolehkah kita membaca doa ketika sebelum kita berbuka kalau tidak ada bolehnya, karena tidak ada dari Nabi SAW. Wallahu ta'ala ala wa alam. Iya, maksud tidak ada masalah. Kalau sejak awal puasa Senin Kamis boleh sampai tiba Ramadan. Allah taala ala wa alam. Ini ada titipan Ustaz. Jadi masalah talak dan cerai Ustaz. Jadi teman ini cerita ke masyarakat kita, katanya istrinya minta cerai. Lalu enggak tahan di suami, tempelos suaranya. Kalau kamu dia kembali pinjam lepas kamu. Lalu 1 jam kemudian kepingin mau balik lagi gitu. Jadi dia minta mau kembali mau minta lagi itu kembali lagi. Namun dia enggak mau. Nah jadi teman-teman dia kata, "Baru kita bareng nanti itu." Sedangkan kita tak keras dong datang dengan ungkap. Sementara dia enggak mau kembali dia. Siapa tidak mau kembali? Loh, namanya perempuan selama masa-masa iddah enggak ada dia bisa untuk menolak. Ya kalau tidak mau ya cari yang lain lah, carikan dia. Hanya itu solusinya. Tapi boleh samaan tidur lagi ya? Boleh, tidak ada masalah. Berarti ketika dia digauli, dia sudah dianggap rujuk, kemudian kasih tahu orang, saya sudah rujuk istri saya. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Tanya, Ustaz, bagaimana sebutan untuk kaum Nasrani, kaum Yahudi sebagai orang kafir atau sebagai orang-orang musyrik atau sebagai ahli kitab? Baik. Jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ingin tanya, apa ada tuntunannya jika menjelang Ramadan mengadakan samaran, tahlilan dan Baik, itu jawabannya. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini ada pertanyaan. Orang Yahudi Nasrani itu dia dikatakan apa mereka? Apakah mereka itu kafir? Iya, dikatakan kafir, iya. Dikatakan ahlul kitab juga iya. Dikatakan juga mereka berbuat kesyirikan, iya. Terkumpul semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana dikatakan sebelum Ramadan kita mengadakan tahlilan? Gak ada petunjuk dari Nabi SAW. Ini semuanya amalan mubtada, amalan yang dibuat-buat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ngombe aku na. Siaran pitu likur ini kembali kan tenghitung jelas dengan awal titung. Pertama, urusan Lailatul Qadar itu hanya Allah yang tahu kapan dia turun. Itu hikmah kenapa Allah sembunyikan.
supaya kita cari dia sungguh-sungguh. Pokoknya jangan lolos 10 terakhir itu, insya Allah dapat keutamaan ibadah di malamnya. Ibadah itu yang dimuliakan, bukan sekedar orang bermalamnya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. 2. Rambok. Terus? Jadi Ri mengatakan ini, kan rambut putih itu adalah apa? Cahaya. Bagaimana sekarang katanya supaya ya semakin terang katanya, kita pakai semir putih katanya. Bukan semir yang nyuruh dia terang, Ri. Iman itu. Jelas, Ri? Telu. Haram. Karena Nabi yang mengatakan demikian. Kalau mau terampil silahkan baca Al-Quran, hafal Quran, hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa ala. Jika puasa sunnah sementara suami tidak karena suatu pekerjaan, apakah dapat pahala juga suami? Ya, kita katakan ya siapa yang puasa dia yang dapat. Ya, wallahu taala ala wa alam. Kecuali tentunya suami mengizinkan, insyaallah di sini dia dapat apa pahala. Wallahu taala ala wa alam. Orang yang sedang sakaratul maut tapi tidak ada yang mendampingi karena di ruang isolasi tanpa ada yang mentalkin. Apa ada setan yang mengganggu sehingga tidak mampu mengucapkan kalimat tahlil? Kita katakan bisa saja, karena di sanalah tempat perjuangannya syaitan untuk menyesatkan kita. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana sinetron di bulan Ramadan? Di Ramadan maupun luar Ramadan tetap tidak boleh. Ya, minimal ini adalah amalan yang sia-sia. Kalau tidak ada yang membuka auratnya, Allah taala ala wa alam. Sebelum puasa diadakan salat nisfu Sya'ban, bagaimana? Ini adalah bid'ah, wallahu taala ala wa alam. Apa hukum makan daging kambing diberi garam, merica sama kecap terus dibakar, apakah termasuk berlebihan? Enggak. Yang berlebihan tuh yang sepantasnya makan 10 tusuk dia makan 100 tusuk. Ini nama berlebihan, wallahu taala ala wa alam. Apakah ada sholat sunnah rawatib sesudah sholat asar? Ada, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan tiap hari. Cuma matahari masih tinggi. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana puasa yang ngabuburit, main game? La ilaha illallah. Ini ya kita katakan ini puasa yang tidak mendatangkan pahala yang banyak. Kenapa? Waktunya banyak sia-sia. Wallahu taala ala wa alam. Salat tarawih dan witir terputus dengan adanya kultum, sebaiknya mengikuti kultum atau bagaimana? Jangan diputus tarawih dengan kultum, jangan diputus witir dengan apa? Dengan tarawih dengan melakukan kultum. Tidak ada ini. Dikhawatirkan nanti menjadi syariat bagi orang belakangan. Wallahu taala ala wa alam. Sesudah tarawih adakah tahajud? Tidak perlu tahajud. Karena dihitung salat semalam suntuk kalau salat bersama imam. Wallahu taala ala wa alam. Bisakah terus-menerus menjamak soalnya lagi sakit? Kalau memang diperlukan boleh. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum mengimami kaum yang masih bersalawat setiap jeda antara tarawih? Kita katakan kalau ada yang sunnah, imami yang sunnah. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Zakat uang batasnya berapa? Seberapa ukuran emas 85 gram atau 85 gram. Berapa harga 85 gram? Dia punya uang seperti itu, berarti wajib untuk dizakatkan bagi 40. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah alat tasbih di bulan Sa'ban?
Alat tasbih. Ya. Alat tasbih itu kapan saja nggak boleh. Zikir pakai apa? Tangan. Allah taala ala wa alam. Bolehkah kita mengaminkan bacaan imam, bacaan Fatihahnya tidak benar sedangkan imam tersebut tidak membaca amin? Kita katakan ya, kalau dia tidak benar bacaan Fatihahnya, apa yang mau diaminkan? Allah taala ala wa alam. Bagaimana hukum tidur setelah asar? Tidur setelah asar ya dimakruhkan kalau tidak ada hajat dan keperluan. Allah taala ala wa alam. Apa doanya setelah khutbah pertama? Tidak ada doa yang khusus dari Nabi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita bayar fidyah sekarang hutang puasa menyusui 10 tahun yang lalu? Kenapa tidak boleh? Selama belum dibayar tetap berhutang kepada Allah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Adakah amalan yang disunahkan pada malam nisfu Sya'ban? Tidak ada. Tidur sudah, kecuali salat malam biasa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah puasa nisfu Sya'ban hutang belum lunas? Nisfu Sya'ban bid'ah. Ya, bayar utang yang wajib kepada Allah. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana orang Islam yang tidak pernah sholat, puasa, berzakat, beramal, dia menggandakan uang? Loh. Enggak pernah sholat, enggak pernah zakat, enggak pernah puasa. Ini bukan Islam namanya ini. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya. Iya, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh membela hartanya dia syahid. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Tidak ada masalah. Boleh. Yang penting kita jangan nanti di hari raya kita ngasih dia. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi? Ri. Sembagi kini. Oh, cepak. La ilallah. Ada ri. Kita katakan habis isya dia pengajian tidak ada masalah, boleh. Ya? Tidak ada masalah, boleh. Yang penting jangan habis 8 rakaat kultum dulu, baru disambung dengan witir. Jangan seperti ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, demikian para hadirin. InsyaAllah besok malam lagi kita lanjutkan insyaallah taala. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.